Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua dalam program berkat hari ini. Dalam program berkat hari ini saya akan membawakan firman dengan judul Doa, Kewajiban atau Kebutuhan. Kita baca satu ayat firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara, dalam ayat ini ada beberapa prinsip sederhana namun mendasar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bahwa yang pertama adalah doa itu sebenarnya adalah kebutuhan. Dia bukan sekedar kewajiban kita, tetapi ia adalah kebutuhan kita. Jika sesuatu yang namanya kebutuhan, tentu kita tidak dapat hidup tanpa itu. Misalnya seperti makanan. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa hidup. Kita akan lapar dan menjadi sakit, dan kemudian mungkin saja bisa menjadi mati. Demikian juga dengan kehidupan doa kita, bahwa berdoa adalah kebutuhan rohani kita untuk mengkomunikasikan kehidupan kita kepada Allah yang mempunyai kehidupan. Oleh karena itu, doa ini adalah kebutuhan hidup kita. Nah, yang kedua, doa adalah sarana berkomunikasi dengan Allah Bapa yang berada di tempat yang tersembunyi, sehingga kita melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan hati yang sungguh-sungguh intim dengan Dia, menyampaikan apa sebenarnya yang ada di dalam hati kita kepadanya. Dengan demikian kita mengkomunikasikan hidup kita melalui doa. Nah, jadi doa itu bukan sekedar kewajiban yang harus kita jalani secara rutinitas, tetapi ia sungguh-sungguh kebutuhan yang mendasar dalam hidup kita. Orang yang menganggap doa sebagai kewajibannya, dia akan melakukannya bisa dengan tidak sopan. Misalnya ada orang doa makan, piringnya sambil langsung dipegang sambil berdiri, dia bilang, "Bapak berkati makanan ini, amin." Itu kan apakah ada keintiman dengan Tuhan? Tentu saja tidak. Nah, jadi doa itu adalah kebutuhan hidup kita yang harus kita lakukan dengan sungguh. Masuk ke dalam kamar kita dalam saat yang teduh, kemudian sampaikan semua permohonan kita kepada Allah. Karena itu doa bukan hanya sekedar kewajiban kita, tetapi adalah kebutuhan hidup kita. Seperti layaknya kita membutuhkan makanan, minuman yang menunjang kehidupan kita. Nah, doa juga demikian. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Pejam matamu, sucikan dirimu, sujud di kesunyian kamarmu. Buka hatimu, terus teranglah padanya. Bapamu di surga tahu apa isi hatimu. Hanya dengan kerendahan hati, jujurlah di dalam doamu. Minta apa yang kau perlu, bukanlah kehendakmu, tapi kehendak Bapa yang di surga. Bagi orang percaya, janji-janji Tuhan akan digenapi. Hanya di dalam Tuhan tempat kita meminta dan mengadu segala-galanya. Selama hidup di dunia, doa